Rumah Minang Lip season 2. Season 2. Season 1 kan CGB. Iya. Kurang nanya. Awak orang tipe konseptor. Tipe pemikir. Jadi banyak hal-hal ide-ide waktu sering nak tereksekusi karena awak bukan tipe eksekutor orangnya. Kalau ada orang menawar hotel lapo 300 juta, pilih pertahankan atau jual? Pertahankan dong. Pertahankan. Oke, berarti masih ada masa depan Minang Lip hotel lapo masih panjang. Insyaallah. Tapi kalau 500 juta, enggak aja dah. Saya Masih enggak sesuai value. 2M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, jadi Iko adalah podcast pertamu di Rumah Minang Lip, Rumah Minang Lip season 2 lah, yang langsung dalip hostnya. Nah, yang pasti di Rumah Minang Lip kok, awak akan membahas tentang anak muda, tentang sosial media, tentang industri kreatif, dan awak akan undang bintang tamu yang cukup berperan penting di Kota Padang lah pokoknya ya. Jadi sana bintang tamu di episode pertama kok di podcast Rumah Minang Lip, dan sana awak juga, tetangga awak juga yang followersnya 100.000 di bawah Minang Lip. Iko untuk yang lo tahu si admin Otalapo, Iko lah admin Otalapo. Oke, tepuk tangan. Awak sedang nonton ceramah. Nonton ceramah. Batu biar untuk emang keterangan batin setiap hari kayak gitu. Kalau di muka kamera ya. Jadi admin Otalapo kok namanya siapa nama admin? Nama saya Desbi Sugari. Iya. Bisa dipanggil sayang. Satu orang boleh panggil sayang. Boleh lah. Tuh, awak panggil sayang loh. Boleh lah. Dia lain nak panggil. Jadi beliau kok memang dete hawa sakit itu kan. Jadi biasa panggil bang Desbi, namanya Desbi Sugari, panggil abang. Tapi followers biasanya panggil Damin ya. Damin lip and lap. Tapi itu rencana program asli. Oh iya. Ini ada spoiler. Rencana program yang katanya jadi tenda itu. Nah, itu jadi lip lap. Lip lap. Minang lap. Enggak. Minang lip. Galak lah kalian penonton. Galak itu jangan nampak di pasuan, besok natural saya. Kok episode pertama baru kok malu atau semua bintang tamu kok. Jale awak bintang tamu coba-coba. Coba-coba. Tes kami. Jadi sebenarnya masih bingung sih kemang awak di podcast kok sebenarnya. Cuma awak pengen memperkenalkan, meng-highlight gitu kan. Kalau adminnya Minang Lip kan, awak secara pribadi kan lah memang terekspos. Terkenal lah ya. Iya, followersnya lah 60.000 lebih ya. Kalau admin itu apa berapa followernya? Alun juga sampai 10.000. Tolong lah follow lah. Petang lah minta tolong lo sama GB sorry kan nggak sampai. Nah, jadi kayaknya di kantor aku wajibkan punya 10 akun. 10 akunnya follow Si orang 10 akun. Ya. Tapi sebenarnya di barasiannya di Instagram. Petang yang pas karena apa karena kan balik dong. Oh balik lo. Tapi karena ya terlepau kan. Bara banyak follower turun. Terlepau. Iya. Terlepau 5.000 turun. Bah perasaan seorang admin terlepau pas celia follower turun pas kejadian itu. Oh, turun. Biasa ya. Karena kejadianku pernah terjadi. Oh, pernah dulu mah. Pas bilu tuh. Nah, karena ada bara selebgram tuh turun followersnya Ria Ricis ya. Oh, tapi kan maksudnya kalau yang kini kok kan lebih meratu turunnya petang kan? Ya, nah ada dulu aku Gede Jominang, Otalapo macamnya dulu. Awan ada. Minang Otalapo enggak. Gadi Jaminan beberapa akun yang down gitu kan, sekian ribu, tapi nggak sampai sekian hari balik, jadi nggak camena lah. Iya, tapi kan yang kok hampir sadonya orang kan waktu itu kan banyak orang posting di story waktu itu mah followers turun. Tapi jujur kok perasaan sebenarnya Bang Despi pas follower turun tuh karena orang yang punya followers lah itu agak berpengaruh dehnya ke mentalnya, ke psikologisnya. Kalau followers turun, jujur perasaan temannya Pak, kok jujur Pak. Awak sebenarnya lebih takut kalau akun waktu hilang.
Ketimbang kalau follower turun 3.000 2.000 masih nak nampak lah kalau dengan follower ratusan ribu kan. Tapi kalau hilang akun hilang mata pencarian. Iya serius. Rasa karena pecat gitu. Iya, diberhentikan ada kerajo hilang gitu kan. Tentu kan mahal. Tunggu lo, kira-kira kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba akun Otalapau hilang gitu kan, apa pengen Abang Desbi? Atau apa planningnya gitu? Awak report akun Minang Lip. Nah, tapi surang-urang mau report nggak bisa Ya kalau Otalapau kan ibaratnya lah kayak periuk bareh beberapa tahun terakhir. Cuma kalau memang benar-benar hilang, awak ibaratnya kalau awak telah mempersiapkan hidup awak jauh-jauh hari. Betul. Dengan cukup banyak skill yang awak punya. Nggak itu berontak. salah satunya Bisnis kan? Bisnis plus income. Cuma kan awak punya banyak alhamdulillah lah dia anugerah Tuhan ada beberapa keahlian lain yang bisa awak jalani. Cuma jadi emang mungkin yang awak takutkan itu transisinya. Iya. Transisi maksudnya? Misalnya aku hilang. Oke lah, awak punya banyak hobi dan punya banyak skill. Nah, transisi dari hilang ke menjalani bisnis baru itu yang mungkin agak canggung, Wak. Maka dari itu dari kini mungkin mulai kayak jual atau berontak itu kan. Ya walaupun secara gengsi enggak ada gengsi. Maksudnya gengsinya rendahan lah. Ya kalau nggak lebih nak perlu gengsi. Betul, cuma bagi beberapa orang lah. Iya sih. Apalagi ngalih kaki limo kan. Nah dari situ wak bangun dari kini sistemnya. Wak pakai kaki limo tapi cabang banyak. Itu. Yang menjual orang nyawa menjual orang awak cuma ibarat kongkang kaki dah sih. Nah itu yang banyak orang nak tahu sebenarnya. Ngecek kan maksudnya kerajonya manggali goreng kiranya yang manggali karyawannya gitu kan. Sehari omset 2 juta. Ini kongkang kaki sih di rumah. Cabang 10 kalian lah tuh. Nah, 20 juta sehari. Ya kan? Amin ya Allah. Nah, itu sebenarnya kalau apa kan kalau salah satunya kalau misalkan terjadi hal yang ingin tapi jangan sampai terjadi lah. Nah. Ya, kalau Dalip kalau misalnya tiba-tiba akun Minang Lip hilang. Iya kalau akun Minang Lip hilang masih ada akun wa. Masih dia aja akun wa gitu. Merasa nak Dalip kan selama akun namo kalian itu. Nah, kalau akun Minang Lip hilang kalian hidup di Otalapau Ustaz. Tapi kalau masih di perusahaan sama. Iya, wah kadang-kadang masuk sama. Kan udah canggung loh. Iya. Kalau misalnya Otalapau hilang, wah pindah Minang Lip. Nah, kalau Otalapau hilang, wah pindah Minang Lip. Pindahan? Enggak, Otalapau hilang. Kan wah masih di kantor yang sama. Wah kadang-kadang Minang Lip sama dari awal ya. Nah, nggak dari awal kalau Minang Lip lah jalan mah. Tapi hilang. Tidak, kalau misalnya Otalapau hilang, kan masih ada Minang Lip, wak masih di kantor aku. Gitu. Wak besarkan sama-sama. Iya. Jadi sebenarnya kadang tahu sedikit informasi itu sana. Jadi Minang Lip sama Otalapau Minang Lip sama Otalapau itu kini ada di sebuah perusahaan yang sama satu perusahaan dan Iko komisarisnya. Awak komisaris gini kok. Nggak tunggu loh Bang Despi, tak bayang nggak sih dari awal membangun Otalapau tahun 2000 sampai balik ya? 2005 balik sampai di tahap kini kalau Aca lihat kan akun-akun publik sebenarnya kan banyak tuh akun Minang apa itu kan nggak ada yang survive, nggak ada yang bertahan lama udah gitu kan. Kalau bisa dihitung jari dari tak bayang nggak sampai ke titik Iko Otalapau tuh gitu. Dulu yang pas awal-awal tuh pas pertengahan lah. Pas menjalankan Otalapau tuh sampai mah bayangan Bang Despi tentang Otalapau untuk Otalapau gitu. Ya kalau cuma akun Instagram dulu karena dulu hype-nya cukup bagus dan awak bisa tergolong akun-akun yang lebih dahulu pada kawan-kawan yang ibaratnya akun-akunnya yang susah survive sampai gini itu kan. Iya. Jadi ibaratnya awak cuma butuh untuk konsisten saja karena paling kompetitor wak pada zaman itu kan Minang Lip. Iya. Tapi itu kan kompetitor dong. Ya. Padahal kan secara bisnis kan waktu itu kan secara bisnis. Maksudnya kliennya sama gitu. Kliennya sama, pasarnya sama, segmennya sama kan. Nah, itu tuh paling Minang Lip itu pun ada DT-nya walaupun ada kadang kayak info sumbar. Minang Kocak waktu itu lu ngadol ya kan? Oh iya. Minang Kocak baru-baru. Ya baru-baru. Apa lah? Galeri Minang, Sumbaranca. Paling itu-itunya dulu kan. Iya.
kompetisi itu ndak banyak kini loh. Dan kini kok agak susah nanya. Kalau awak disuruh buat akun baru kini misalnya, suruh buat akun baru gadangan ndak mungkin, ndak yakin. Iya, tapi menurut fenomena akun publik tuh malah bisa dibilang kini kurang loh. Yang banyak kini tuh lebih ke influencer. Betul. Jadi kayak klien-klien waktu lebih banyak mengarah ke influencer daripada ke akun publik kan kayak gitu sebenarnya. Nah, tapi dari awal pas menjalankan Otak Lapau tuh berarti Bang Desbi lebih ke menjalankan gitu sih. Ada bayang misalkan nanti wah buat perusahaan. oh itu ada pasti. Dalam bayangan Bang Desbi dulu Awak dulu pas awal BO Otak Lapau aku, tapi kan dulu kan follow namanya Memekom. Enggak, Orce dulu ada itu. Memekom Indonesia dagelan pun mungkin ada, cuma waktu itu alun terdengar lah. Dulu yang terkenal tuh Memekom Indonesia, ngakak kocak dulu kan. Jadi ada nampak iklan, keren cuma be akun Minang kayak gitu, meme bahasa Minang coba kan. Be dan wah yakin kok berarti ada PT juga. Berarti wah orientasi wah emang lah bisnis dari awal. Jadi kalau misalnya kau gadang dengan pemilihan nama pun Otak Lapau, itu bisa lo buat lapau-lapauku yang bisa menjual banyak hal. Besar hal yang wak bisa bikin. Dan salah satu cita-cita dulu pengen punya sebuah kayak kafe gitu kafe berkonsep kafe yang modern. Cuma ada konsep lapau tradisionalnya. Nah di situ sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk berkreasi seni. Karena awak sendiri kan ada basic seni. Jadi kawan-kawan yang dari teater bisa tampil teater, yang stand-up komedi bisa tampil. Jadi nggak cuma band-band kafe-kafe band gitu. Pengen wak gitu. Nah di situ pun bisa mengalih yang lain. Toko bajunya lah, banyak tuh yang ada kafe, ada clothingan, ada seni. Nah, ada lagi pengen wak misalnya. Saya di Otak Lapau tuh punya semacamnya. Pernah celak lapangan futsal enggak? Pernah nonton celak apa? Pernah, lapangan futsal pernah saya lihat pernah main, guys. Pernah main futsal? Pernah. Serius lah. Sama Cinamo tuh, tanya Cinamo kan? Oh, fun futsal dulu ya. Minang Lip Fun yang Minang Lip Fun Futsal ada dong. Enggak, maksudnya masih lah fun futsal aja judulnya. Alah. Maksudnya main dia gara-gara. Yang di lapangan futsal tuh? Nah, ibaratnya situ kan di lapangan futsal, disitulah ada sadolahnya. Kalau orang pakai futsal tuh mode kayak mau itu kayak Pujasera. Mirip itu, tapi kalau Pujasera kan tradisional banget. Itu ada tempat olahraganya. Kayak Fabric Block nggak sih? Apa? Kayak Fabric Block gini tuh. Ada tempat olahraganya. Nggak ada sih. Nah, ada tempat olahraga. Ya. Tapi serius yang kayak gitu kok jujur baru tahu Bang Despi. Ada cerita seperti itu. Kira-kira kan awak buang gini kok. Minang Lip semua Otak Lapau tuh deklarasikan lah sih kok untuk followers yang Jalia gitu kan adalah kita adalah bergabung kayak gitu kan, walaupun akun Minang Lip tetap akun Minang Lip, Otak Lapau tetap akun Otak Lapau. Kira-kira cita-cita itu tuh akan tetap Bang Desbi wujudkan enggak gitu? Insya Allah. Dan kalau misalnya awak pun realistis, kalau misalnya ada hal yang bisa awak wujudkan sendiri, maksudnya di luar project yang di Witbox, mungkin kayak Berontak itu kan project pribadi wak tuh. Contohnya kayak gitu, bisnis emang bisa awak jalankan sendiri dan enggak bisa disinkronkan dengan Witbox, awak kerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya ada cita-cita lama wak, ternyata kok relate loh sama Witbox, wak bawa kamari. Dalip sendiri kalau di Minang Lip dulu dari awal Minang Lip Dalip ibaratnya keduanya jadi host dari rengkuh gitu ya maksudnya. Lah Minang Lip sama Dalip tuh. Apa sih planning Dalip? Kok sampai kepikiran Tek Minang Lip, Tek Minang Lip, membali Minang Lip. Salah tahu lah. Bang kok Dalip kamu membali Minang Lip? Emang tujuan Dalip, maksudnya hal besar yang nampak Dalip di situ, goals terbesarnya. Ya, itu tuh sebenarnya lah banyak lah Jawa di podcast Deyu Koto lah pernah lah Jawa. Banyak orang yang menjawab tanya tentang itu, apa tujuannya membangun Minang Lip? Nggak, maksudnya yang terbayang dari kayak pertanyaan. Ya tujuan pertama waktu itu apa? Nih makanya kan pet promote kau Otak Lapau dulu. Wah manggali kerupua, wah pet promote Otak Lapau tuh kecian. Banyak follower nanya. Tapi pikir, kok rancak aku mah tiba-tiba. Pernah lo pet promote ke Minang Lip dulu sebelum Jawa tuh
tiba-tiba kan waktu itu kan masih zaman BBM kan. Awak lado apunyo lado kontak BBM nyo broadcast. Kalau nyo akan menjual akun Minang Lip tuh bali tujuan awak bali itu untuk menggali dapur awak tuh. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Sangko kok dua hal besar yang belakang. Nggak, awal mulanya sih itu. Gitu, tapi setelah dijalankan ternyata lebih senang daripada menggali gitu kan. Benar Bung Mare baru akhirnya terbayang ke depan itu memang sebenarnya hal yang wak mimpikan dari dulu tuh atau hal yang ingin wak bentuk ke Minang Lip dulu tuh yang kayak gini gitu kan. Dan gini kok masih proses kayak gitu kan, masih proses masih panjang perjalanan Minang Lip kok. Nama perusahaan wak kan Witbox Creative Media. Jadi masih panjang sih kemukole, tapi kok lah mulai step menyentuh itu tuh dan ke depan masih panjang sih. Ya kalau di Otalapo sendiri sebenarnya dulu selain mimpi pribadi, maksudnya untuk kebutuhan pribadi dan mimpi yang besar untuk orang lain sebenarnya dulu pernah tahu kan Otalapo aku ada dulu Ota musiknya, Ota psikologi. Pokoknya banyak lah cabang-cabang Otalapo. Banyak dotanya. Jadi ada masing-masing akunnya dulu tuh, walaupun ujung-ujung wak jual sebelah ya kan. Karena nak handle. Dan itu mimpi wak dulu sebenarnya kayak Indozone gitu. Iya. Karena menurut wak zaman itu tuh memang kayak Indozone tuh zamannya gitu. Punya banyak akun, maksudnya perusahaan punya banyak akun, jadi banyak divisi-divisi lah gitu kan. Ada yang olahraga, ada yang berita, ada yang hiburan, tapi seiring berjalan, maksudnya duniaku berkembang taruh gitu kan, maksudnya ada dunia maksudnya ada ya zamanku berkembang taruh, jadi harus mengikuti perubahannya. Sebenarnya Minang Lip Otalapo tuh bisa bertahan karena konsisten itu tadi gitu kan. Kan sebenarnya banyak kawan-kawan yang punya akun publik lain yang lah tumbang gitu kan. Yang akhirnya jual akun, akhirnya tiba-tiba hilang kayak gitu kan. Bahkan konten kreator dulu nak dole do kayak dulu kan pas zaman Minang Lip banyak dabar konten kreator dubbing, habis itu nak dole do. Nah, bicara tentang konsisten ada Lip. Sebenarnya kan Otalapo Minang Lip survive sampai kini itu kan pertama kan konsisten. Dan konsistenku menurut awak dan tanda kutip bukan itu kayak itu sih. Bisa cocok beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Mungkin di zaman 2005 balik 2006 balik itu dubbingku emang sedang hype kan. Dan kalau itu ditulis bosan kan. Nah, ada zaman startnya dan kalau nak capek switch ke tema-tema yang lain dan terbuka untuk tema-tema baru itu yang membawakan tumbang. Inovasi konsisten dan inovasi dan saya lihat Otalapo Minang Lip kan lah banyak perubahan. Otalapo dulu meme saja kan. Dulu meme akhirnya lah beralih ke video. Format Instagram pun, format TikTok pun lah mempengaruhi jenis konten kayak gitu kan. Kini orang lebih suka kalau setelah Minang Lip dubbing dulu orang masuk ke Fitgram. Fitgram yang ya tetap agak ribet lah. Kini orang lebih suka konten yang simpel-simpel. Nggak harus dengan alat bagus, editing bagus ini kan. Iya, langsung di TikTok tuh saya bisa direkam langsung, saya langsung Oke, sebelum lanjut minum dulu. Iya betul. Minum apa Lip? Minum apa? Minum aku bagus. Minum. Kok udah sponsornya dong, Mas? Enggak. Aku lah. Betulan awak BA-nya gitu. Awak BA-nya mah. Dia BA-nya. Iya. Dari masa dari Padang. Jadi wagia free space untuk itu Minang Lip kan eloan. Iya. Awak saya menentukan surangnya. Ya aku bisa dari situ. Aku rasa itu lime tea. Teh lemon. Teh lime. Teh lemon. Lah beda lah, lime sama lemon. Oh beda ya. Waduh. Oke, awak ada masuk segmen kedua. Jadi di segmen ko awak nih Magia pertanyaan. Tadi lagi pertanyaan agak challenge sih sebenarnya. Tapi challenge ko memberikan pertanyaan yang harus dijawab cepat tanpa nak boleh mikir gitu kan. Kalau mikir kan hukum ya pemirsa. Kan hukumannya diludahi. Kok ngacak. Ya, kau harus jawab capek. Sudah jawab baru beko lagi alasannya kita. Oke. Siap Damin Otalapo. Sosok kayak Iko aja tadi ya. Padahal kabel ada. Jadi kok gimmick. Oh ya gimmick saya kakek. Jangan simple di komentar. Ada kayak Iko lagi cek tadi. Siap. Iko harus jawab capek. Anda boleh mikir ya. Untuk Damin Otalapo Bang Desbi kalau Sugari. boleh mikir itu jawabannya ya tidak. Enggak, misalkan ini kan udah pilihan langsung jawab. Ini agak pilihan. Untuk Damin Otalapo Bang Desbi Sugari,
pilih punya tim atau personal? Tim. Alasannya? Awak orang tipe konseptor, tipe pemikir. Jadi banyak hal-hal ide-ide waktu sering nak tereksekusi karena awak bukan tipe eksekutor orangnya. Tapi berisbi aco nak puih nih sih. Misalkan punya ide kok, Ya. sudah tuh dikerjain semua tim gitu kan? Ada tim. Pasti ada. Cuma awak kan seiring berjalan waktu pasti ada evaluasi yang setidaknya ada mendekati dengan apa yang awak inginkan. Iya sih. Itu masih pelajaran lo Dewa sebenarnya sih kan. Maksudnya di awak karena ya awak Mungkin cara penyampaian awak yang salah bisa jadi. Nggak sampai ke orang tuh Sampai gitu kan. cara kita Atau albosobo nama sistem yang cocok tuh kan itu harus gitu. bisa dibilang perusahaan bisa dibilang jenis pekerjaan yang ada standarnya sebenarnya. Betul. Kalau sekolah di mungkin di bagian namanya kok mungkin di sekolah yang Ya. bidang wak gini kok mungkin ada tuh nak. Mungkin tapi ya karena wak otodidak gitu kan. Ya, Kalaupun tidak puas wak dengan kerja tim evaluasi taruh. Betul. Tapi kalau tergantung target sih Dalip. Tergantung target dua. Target dua target tuh kalau apa? misalnya viral, nggak perlu editing. Cuma kalau target dua kepuasan batin, Iya itu sih, pasti. iya sih. Ya. Tergantung apa nionya penonton gitu kan, bukan iya. nio awak yang Bukan nio dia awak. Tapi sebagai admin tuh lah tahu nionya penonton kok seperti apa kayak gitu Iya, kan. makanya wah nggak perlu penting maksudnya, kok kurang mana, nonya, itu penting mana. Cuma ada beberapa kali wah sebut ke sorry Ted. Ada beberapa Kau tim editor. ya tim editor Tim produksi. Oke, kok kurang kok cuk ikut tunnya kayak tang itu. Itu apa responnya? Hah? Itu apa responnya? Yeah. Iya. Lain nak melawan anak. Danya elo laku. Iya laku ya. Kalau yang lain, tim yang lain? Wah, yang main tim baru itu. Soalnya wah dulu Kan gini lah tim Sadoyo, kok kan tim wak Sadoyo. oh yang gini. Ya. Ikan yang main dia selama aku yang punya awak si Rian ya. Oh iya. Oh yang Dede balanya. Bado. Yang terakhir kok kan Dede pembelian After Effect-nya. Baru tadi lo baru nak. Nggak ada sebelumnya. Beberapa hari kok lah. Beberapa hari kok. Puas sih dia bisa memuaskan. Oleh bisa memuaskannya. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Lebih cuan bisnis tabron atau telepau? Telepau lah. Untuk saat ini ya. Tapi tabron tak lah bara cabangnya. Nasi Iko mungkin awak perlu edukasi ke kawan-kawan. Ya, Iko. Jadi mungkin ya usaha auto berontakku secara gengsi ndak terlalu lah gitu. Banyak orang awak lah pada umumnya mengeluh ndak punya kerajo. Tapi ketika lapangan kerajo ku ada ndak punya kerajo deh. Aku ada ngalih tau berontak. Enak deh doh. Iya. Ujung-ujung ketika ada peluang, nio gara-gara itu gengsi. Cuma kalau misalnya peluang kerjanya jadi waiters di kafe, oke. Nio. Padahal dengan nominal gaji yang sama dan jam kerja yang lebih pendek. Iya. Itu yang akhirnya. Tapi sebenarnya menurut saya itu mindset sih. Jadi makin jauh main, makin tinggi wawasannya, makin banyak pergaulannya, makin tinggi pendidikannya itu akan menyadarkannya. Tapi orang yang berpikir seperti itu menurut saya orang-orang yang alun jauh mainnya lah gitu. Alun banyak tahu. Jadi kayak awak jujur mah disuruh awak punya 20 cabang tahu berontak dibanding tahu berontak mah. Jujur mah itu pasti kadang gorengan lah namanya kan. Gorengan orang beli gorengan tiap hari mah. Nah itu. Nah jadi seharusnya kini lah ada punya dua cabang. Cuma karena susahnya mencari karyawan, gerobak aku nak keluar tapi produksi lah, gitu. Gitu curhatnya maksudnya. Orang dia memilih. Banyak yang boy. Sana nganggurin wah cici tak cari kerja gitu mah. Lah bayawana Dia kerajo. Milih lo. Iya. Itulah kayak anak muda kini. Hati waduh. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pilih setia atau good looking? Good looking cantik. Kok kamu? Kamu jadi Kia. Tolong cek rumah. Miki ya. Setia. Jadi boleh jawaban diberi kesempatan kedua. Pilih setia atau good looking? Setia. Kok lama mana Miki tadi? Enggak, aku ada pertanyaan jawaban yang lain gitu. Ada pilihan yang lain. Itu dua pilihannya. Setia. Yakin. Oh, iya. Setia tapi good looking. Enak karena kok jujur ya awak milih rumah dulu kan emang kan awalnya karena good looking.
Ya awalnya kan good looking ya. Iya. Tapi setia ya. Alhamdulillah setia. Alhamdulillah setia. Pokoknya bertahan sampai gini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahan terus ya. Bertahan lama. Amin ya Allah. Amin. Haruslah bertahan lama. Itu pertanyaan gampang sih sebenarnya. Untuk saat kini pilih IG atau TikTok? Terus kini masih gigi. IG. Kalau TikTok, Pak? Pandangan Damin atau apa lah tentang TikTok ini, Pak? Pesat tuh. Awak kayaknya entah terbatas karena umur, tapi nak mungkin banyak aja tiktokersnya lah berumur. Banyak. Cuma untuk terjun ke TikTok kok agak-agak Nggak tahu caranya dah. antara nak tahu caranya jo. Ada dua waktu. Bukan Kalau menurut sih bukan ada waktu. Nggak ada masalah waktu sih misalnya. Terus? Cuma pas membuat itu, males. Alun bisa menetapkan konten apa yang cocok di situ mungkin. Kalau dia talapau kan lah jale kata Iya, kan contoh. itu yang produksi tim. Betul. Cuma untuk akun pribadi untuk di pasar TikTok kok kayak apa sih cocoknya awak gitu. Orang lain mungkin cocoknya banyak yang dengan yang lain. Yang awak pribadi cocoknya apa bingung lo. Bicara soal akun pribadi awak kan cukup apalah di akun lumayan lah kan akun pribadi kan di TikTok pun lumayan. Kalau udah minat terlapau untuk akun pribadi punya visi ke depannya itu. Jujur ya, kok pertanyaan-pertanyaan yang lu pernah tanyuan secara langsung. Nggak TikTok dan Instagram tuh personal lah gitu. Ini kan terlapau lah ada tim kok gitu. Betul. Itu personal Instagram dan TikTok ada planning atau ada visinya atau ya udahlah aku cuma untuk sekedar ado sih gitu. Sebenarnya visi sih sebenarnya ya namanya Instagram tuh kan tempat berbagi foto dan video, lebih ke profil awak sih. Jadi ketika orang pai ke Instagram orang tahu oh iko lo si Despi Sugari gitu. Jadi kadang ibaratnya apapun yang awak sukai posting sih di Instagram. Berarti ada terpikir untuk konten di akun personal, konten yang benar-benar konten, abis itu jadi selebgram, jadi influencer, jadi tiktoker. Pengen. Cuma awak sampai kini lu dapet yang paling nyaman untuk awak. Karena kalau misalnya awak kan kebanyakan dari konten kreator di Sumbarku kan komedi ya. Iya. Celah cubul komedi film arti kayaknya nggak cocok deh komedi lah. Begini ancaknya TikTok emang jualan sih. Jualan. Jualan pakai kerja kuning kayaknya emang itu encak sih. Encak enak. Ya. Awak di TikTok parodi lo sih sebenarnya kan. Yang nanya tuh parodi kalau nggak jalan. Itu yang nanya. Tapi kalau yang review makanan biasa nanya di TikTok ada. Tapi kayaknya kalau misalkan beda pasar ya? Iya beda bentuknya gitu. Tapi kalau kayaknya jualan review review tertentu kayaknya awak sematkan keranjang kuning tuh ya pengenang kan cuan di TikTok sebenarnya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, kau harus jauh capek yo. Ya. Harus jauh capek. Perhatian yo kalau nak jauh capek ludahan. Ludahan. Kau ide sih dede tadi mau. Jauh capek. Jauh capek siap gua. Ilamu mana? Boleh gini maga capek ya. Jauh capek yo. Damin nota lapau. Kalau ada orang menawar otak lapau 300 juta, pilih pertahankan atau jual? Pertahankan dong. Pertahankan. Oke, berarti masih ada masa depan Minang Lip otak lapau masih panjang. Tapi kalau 500 juta, enggak aja dah. Se-M Masih enggak sesuai value. 2M. Enggak sih. 3M. Kecuali yang membalinya beatbox. Ya. Nggak, karena awak mikir bukan masalah PT kok PT itu mungkin secara masa depan ya. Tapi kan itu bisa juga masa depan 2 miliar kok banyak hal yang awak cuma ada hal yang awak sayangi gitu. Iya betul. Kalau anak saya awak sayangi kok hilang. Iya. Ini soal hati. Soal hati karena awak lah terlalu cinta lah. Iya. Oke, sana ini Iko podcast bertamu Rumah Minang Lip. Nah, saksikan podcast selanjutnya. Nanti awak akan undang bintang tamu lainnya yang pasti anak-anak kreatif, influencer, orang-orang yang berpengaruh di Padang lah. Kalau kalian kalau sana ada saran sia yang cawa undang jadi bintang tamu akan bicara lepasnya di sekolah. Dan bicaranya bukan profil ya. Ya, enggak profil. Itu tetap baco soalnya. Dima diundang dari Lip asal mulu Minang Lip itu. Itu sih ya. Talapau dari awal.
lah ya. Wah, nah undang itu Wah akan lebih banyak bicara soal industri kreatifnya, soal sosial media, soal anak muda gitu kan. Pokoknya sukses terus untuk Atalapau, untuk Witbo Kreatif Media, perusahaan kami dan untuk Minang Lip pastinya. Amin. Terima kasih Ya, Bang pokoknya Iko nama channel apa? Rumah Minang Lip, program part 2 ya. Rumah Minang Lip season 2. Season 2. Season 1 kan CGB. Iya. Kurang naik. Gini awak harus naik. Season 2 semoga Semua naik. lebih naik itu kan banyak. Jadi kalian silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah siapa bintang tamu yang kajak dari undang lagi gitu kan. Nah, terima kasih itu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.